baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas sudah memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini siapa yang tidak berangkat sekolah? Berangkat sekolah, Ibu. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu kelas terlebih dahulu. Untuk kalian boleh berdiri. Berdiri, Baik, berdiri. Lagu si kecil. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, janji airku, tanah airku Indonesia. Duduk kembali. Oke, duduk kembali. Oke, sebelumnya Ibu akan memberitahuan kita hari ini akan belajarkan tentang ide pokok dalam bacaan, memahami isi bacaan yang ketiga. Oke, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu peserta didik kelas 5 semester 2 mampu menganalisis ide pokok dari tes narasi bertema lingkungan yang disajikan dengan tepat. Kedua, peserta didik kelas 5 semester 2 mampu menunjukkan sikap teliti dan tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan dalam mengidentifikasi informasi tes selama proses diskusi kelompok. Yang ketiga, peserta didik kelas 5 semester 2 mampu mengusung data konsep ide pokok dan ide pendukung dari tes dengan rapi dan sistematis dan benar. Oke, di sini Ibu akan bertanya, kalian tahu nggak apa itu ide pokok dalam bacaan? Enggak, Bu. Nah, pengertian dari ide pokok sendiri itu adalah gagasan inti dalam paragraf yang dijelaskan melalui kalimat utama mencakup dari topik dan informasi penting yang menjadi fokus utama. Nah, ciri-cirinya itu terdapat pada inti pembahasan dan paragraf. Kalian membaca dulu, ada beberapa paragraf yang disajikan. Nah, nanti dapat diwakili seluruh dari isi paragraf terlebih dahulu. Biasanya didukung oleh kalimat penjelas. Nah, biasanya ditemukan ide pokoknya itu di kalimat utama, teman-teman, anak-anak, berupa kayak menyampaikan ide pokoknya, judulnya, yang membantu pembaca memahami tujuan serta mengaitkan pesan dengan informasi pendukung. Nah, letaknya itu ada di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, ataupun di seluruh paragraf. Nah, caranya gimana? Kita membaca terlebih dahulu setiap cerita di paragraf tersebut. Nanti kita akan menemukan kalimat utama, memahami isi paragraf secara keseluruhan. Nah, membacanya itu harus teliti, ya kan, untuk meningkatkan apa? Pemahaman, menemukan ide, beserta bagaimana analisis pengalaman dan gaya bahasa dalam menulis. Nah, contohnya seperti ini. Bermain di luar rumah sangat menyenangkan bagi anak-anak. Mereka dapat berlari, bermain bersama teman-teman dan menghirup udara segar. Kira-kira ide pokok dari cerita ini berupa apa? Berupa bermain di luar menyenangkan bagi anak-anak, karena terletaknya ada di awal paragraf. Coba Ibu ada video, kira-kira kalian pahami ya dari isi video tersebut. Na 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 na
sungai ini. Memang, akhir-akhir ini susah. Air sungainya juga kelihatan keruh. Lihat, di sana banyak tumpukan sampah di aliran sungai. Kenapa sungai jadi kotor begini, Mas? Sandi, ini semua karena banyak orang buang sampah sembarangan dan gak peduli dengan lingkungan. Yuk ikut aku tunjukkan cara menjaga sungai agar bersih lagi. Wah, boleh tuh, Mas. Yuk teman-teman, kita berkeliling sungai bersama dan melihat kondisi sungai saat ini. Ayo, Mas Tirta, kita berangkat. Lihat ini contoh sungai yang kotor. Kalau kita buang sampah sembarangan, sungai jadi keruh dan bisa mengakibatkan banjir. Terus, gimana caranya supaya sungai bersih, Mas? Caranya gampang. Satu, buang sampah di tempatnya. Dua, menanam pohon di pinggir sungai. Yang ketiga, melakukan susur sungai. Dan yang keempat, pemantauan kualitas air. Gimana Sandi? Udah paham belum? Belum. Kirain paham. Nah, kira-kira apa isi dari ide pokok tersebut? Ada yang salah di sungai. Sampah Sampah di sungai. Terus peduli sungai, peduli ya. sungai, sungai yang kotor. Nah, itu merupakan dari ide pokok dalam sebuah film yang berjudul Dengan Peduli Sungai. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Kalian dibagikan menjadi dua kelompok, sebelah kanan kelompok 1 dan sebelah kiri kelompok 2. Sampai sini paham? Paham. Di sini ada bahan bacaan. Kalian baca terlebih dahulu dan kalian amati kira-kira ide pokok itu apa penjelasannya, oke? Oke. Nah, di sini ada lembar kerjanya. Kalian isi aja ide pokok dari sebuah cerita LKPD ini berupa apa lembar kerja ini, oke? Oke. Ada yang ditanyakan tidak dengan LKPD-nya? Bu, ini tuh gimana? Coba baca dulu kira-kira isinya apa, ide pokoknya kira-kira kegiatan apa ini. Coba ada yang kesusahan tidak mengerjakannya? Tidak, Ibu. Oke. Eza aja ngerjain. Kira-kira sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Boleh kelompok maju ke depan. Ayo. Coba kalian perhatiin ya kira-kira jawaban teman kalian betul apa tidak dengan Betul. Oke, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi tadi. Di sini kan ada soal ceritanya dulu, terus di sini ada pertanyaan apa ide pokok dari teks ini, terus jawabannya itu kegiatan kerja bakti siswa kelas 5 SD di Cendekia. Terus apa saja kegiatan dilakukan siswa saat kerja bakti? Ada membersihkan halaman, terus memunguti sampah dan menyapu daun kering. Terus yang ketiga itu mengapa menjaga kebersihan lingkungan itu penting? Karena lingkungan yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Lalu yang keempat, sebutkan 2 contoh sikap peduli lingkungan yang disebutkan dalam teks. Tadi di teksnya itu ada membuang sampah pada tempatnya dan merawat tanaman. Terus menurut kamu apa manfaat jika lingkungan sekolah selalu bersih? Jadi kata teman kelompok saya itu belajar menjadi lebih nyaman dan konsentrasi. Kira-kira jawabannya betul tidak dengan kalian? Betul. Tepuk ke kelompok 2. Kelompok satu. Oke, kalian Jangan berantem. oke, kita kan beres. Kan kalian pada capek nih, kita tuh bersemangat terlebih dahulu ya. Kalian mau duduk aja. Duduk aja ya, Ibu. Oke. Bu. Oke. Apa Ibu? Kalau ibu bilang semangat, kalian harus lebih semangat lagi. Lebih kenceng ya, tapi ya.
Gimana? Tepuk semangat. Oh, di sini ada soal evaluasi. Di sini ada soal evaluasi, kalian nanti kerjakan secara mandiri ya, tidak boleh mencontek. Bu, nyontek tuh, Bu. Nggak boleh. Iya, Bu. Banyak haters aku. Ibu itu kan kalau ada teman yang kasihan. Kira-kira jawabannya gimana? Betul tidak? Susah tidak soalnya? Oh, ini tuh gimana? Ini itu, kalian baca lebih dahulu seperti soal TKPD. Kira-kira ini jawabannya apa? Udah, coba diperhatikan, dikoreksi terlebih dahulu. Kira-kira jawabannya udah. Ibu ini gimana? Nah, Dia nggak boleh nanya. Boleh nanya jawab. Ibu aku dibully. Gak boleh membuli ya. Oke, sudah selesai? Sekarang kamu ke depan. Ayo. Tadi saya kasih waktu 10 menit menguasakannya. Sampai boleh. Ya kamu mau gerani. Oke, karena apa saja yang kita oke. Sudah selesai, sudah tenang? Oke, Ibu mau nanya tadi kita belajar apa saja? Ini ide pokok. Ada yang tahu tidak apa itu ide pokok? Ide Ide yang utama di dalam paragraf. Iya, Ibu, betul. Oke, Ibu akan mungkin ide pokok adalah ide paragraf yang dapat ditemukan dengan membaca teliti, dengan mengidentifikasi kalimat utama sehingga mudah dipahami. Oke, Ibu, kira-kira gimana pembelajaran hari ini? Apakah ada kesulitan ketika belajar? Namanya belajar. Oke. Nah, untuk tindakan selanjutnya kalian coba perhatikan lingkungan kalian sekitar. Nanti tuliskan dalam bentuk ide paragraf. Nanti kita koreksi di minggu depan. Bagaimana, boleh? Buat PR, Bu. Iya, PR kalian adalah kalian perhatikan lingkungan kalian. Kira-kira ada sampah atau tidak? Ada. Nanti ditulis sebuah cerita atau sebuah paragraf. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke. Sebelumnya kita membaca terlebih dahulu untuk ketua kelas, boleh nanti tidak sebelum. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Adria, Terima kasih, Bu.